Apa kabar? Pasti puji luar biasa ya kabar Bapak Ibu sepanjang minggu yang sudah berlalu yang telah kita lewati ya bersama. Sebelum kita ke pujian penyembahan dan nantinya kebenaran firman Tuhan, saya mau sapa nih dari setiap satelit yang ada. Di satelit GMK yang paling jauh, Banyuwangi, boleh lambaikan tangannya dan bilang shalom. GMK Banyuwangi. Haleluya. Shalom. Haleluya ya. Dari GMK Balikpapan. Dari GMK yang paling jauh lagi, Banjarbaru. Mana Banjarbaru? Boleh lambaikan tangannya. Ya luar biasa, haleluya ya. Dari GMK Kapuas, boleh lambaikan tangannya ibu-ibu yang luar biasa. Haleluya. Dari GMK Tamiang Layang, boleh lambaikan tangan semuanya. Haleluya. Sukacita terus melimpah ya buat kita semua. Dari GMK Buntok, mana suaranya? Lambaikan tangannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, Ibu-ibu. Iya, haleluya. Kemudian dari GMK Karusen Janang, ada enggak ya? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kemudian dari GMK Kasongan, boleh lambaikan tangannya ibu-ibu. Haleluya. Kemudian GMK Palangkaraya, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kemudian GMK Sampit, boleh lambaikan tangannya ibu-ibu dari GMK Sampit. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah semuanya ya? Haleluya. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh berkumpul pada malam hari ini meskipun melalui virtual ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk terus datang kepada Tuhan setiap harinya ya. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, kita boleh berkumpul kembali pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya serahkan kepada yang memimpin pujian. Shalom, selamat malam. Untuk daerah Balikpapan, kalau untuk daerah tengah pasti sudah malam, jam 7 malam. Untuk kita di sini masih jam 6 sore. Selamat sore. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik bagi Raja kita. Sekalipun lewat virtual, namun Tuhan tetap hadir dan memberkati kita semua. Kita angkat satu pujian. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam
memancarkan sinarnya cintamu lebih dari samudra tenggelam di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu bagi kami. Cinta-Mu yang tak pernah berhenti, bagaikan sinar mentari yang tak pernah terlambat, datang di setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Sore hari ini kasih setia-Mu yang selalu kami nikmati hari lepas hari. Kami tak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Terus pegang tangan kami,
supaya kami terus berjalan di jalan yang Kau tentukan bagi setiap hidup kami. Kemanapun kami melangkah, Tuhan Kau ada di sana memegang tangan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, memberikan kami sukacita yang tidak pernah dunia ini bisa berikan di dalam hidup kami. Berkati setiap kami, para wanita yang ada malam hari ini Tuhan. Biarlah hati kami, jiwa kami, roh kami dipuaskan oleh Engkau. Sebab tidak ada pribadi lain yang mengerti kehidupan kami selain pada Engkau sendiri, Tuhan, Raja dan Bapa bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Semua yang kami nikmati, semua yang kami miliki berasal daripadamu, dan hanya dengan memujimu, hanya dengan menyembahmu, hanya dengan bersorak-sorai kami nyatakan rasa terima kasih kami, rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Kami bersyukur, kami bersyukur. Semua kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita, wanita-wanita hebat. Saya percaya roh kita, hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Amin. Kita akan memuji Allah kita.
dia akan datang menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Kita percaya bahwa kiri kanan, buka belakang, Yesus selalu menyertai hidup kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, Yesus selalu bersama dengan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi benih yang akan tumbuh dan akan berbuah di dalam setiap hidup kita. Dia tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi dia akan merubah pola pikir kita, akan merubah kehidupan kita. Karena hanya firman yang menjadi kekuatan Allah yang merubah setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Beriku hati, amin Tuhan, untuk
Tuhan, kami memiliki hati yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kami siap, kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menerangi setiap hidup kami, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan firman yang menghidupkan, yang melepaskan, yang membebaskan kami. Karena kami percaya, kami yakin ada kekuatan di dalam firman itu. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan berkata amin. Saya persilakan Ibu Clara. Shalom, selamat malam. Para wanita, ibu-ibu yang hebat, yang luar biasa. Saya percaya malam hari ini, sekalipun kita bertemu hanya melalui Zoom meeting atau virtual, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Ini sudah bulan keempat ya, pertemuan kita ibadah. Tapi saya percaya, saya melihat bahwa kita tetap setia untuk mengerjakan apa yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, malam hari ini, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mungkin ada beberapa ya, ibu-ibu yang saya lihat ini mungkin belum kenal dengan saya. Itu sebabnya saya akan memperkenalkan diri dengan singkat. Ya, ibu-ibu. Selanjutnya mungkin Ibu Yuni bisa menampilkan profil saya. Oke. Ya, nama saya Karen Francisca Clara dan sekarang kami melayani di Barito Selatan, tepatnya di Buntok. Bersama dengan keluarga, suami saya satu pastor selamat pribadi. Dan saya memiliki 2 orang anak. Yang pertama Timothy Kitso Krensla. Yang kedua, Messi Elasia Krensla. Ya, mungkin inilah perkenalan singkat saya buat kita semua. Bagi ibu-ibu yang belum mengenal saya, malam hari ini pasti sudah tahu nama saya siapa, sehingga ketika kita bertemu, kita sudah tidak canggung lagi. Oke, malam hari ini ibu-ibu, saya memberi judul apa yang saya sampaikan, yaitu tentara Allah. Mungkin sebagian dari kita mendengar kok aneh, kenapa tentara Allah? Tapi ada satu hal yang Tuhan akan singkapkan buat kita semuanya malam hari ini. Sebelum saya masuk pada pembahasan apa yang saya sampaikan, terlebih dahulu kita buka di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Mungkin kita bisa melihat Alkitab kita. Saya akan bacakan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi ibu-ibu, seringkali kita mendengar kata tentara itu identik dengan disiplin.
atau komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap siapa? Terhadap komandannya. Nah, demikian juga kita sebagai tentara Allah perlu memiliki mentalitas, disiplin, komitmen, dan loyalitas yang tinggi terhadap siapa? Terhadap Tuhan kita, Yesus, sebagai komandan kita. Kita harus menyingkirkan segala kepentingan pribadi, lebih mengarahkan semua potensi dan perhatian untuk kerajaan Allah. Artinya bagaimana kita memberi hidup kita, memberi diri kita untuk menjadi sesuatu yang berguna untuk kerajaan Allah. Itu sebabnya kita bersama-sama akan belajar tentang firman Tuhan yang berkaitan dengan tentara wanita. Next, Mbak Yun. Selanjutnya, di dalam Mazmur 68 ayat yang ke-12. Kita akan melihat, ya bisa ditampil, ya sudah tampil. Kita akan bersama-sama membacanya. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Next. Kata sabda adalah suara Tuhan atau firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Selanjutnya, kita garis bawahi kata orang-orang dari bahasa asli Ibrani adalah Saba. Mungkin bisa ditampilkan, Mbak Yun? Berikutnya, ya. Oke. Jadi, kata Saba, saya ulang, kata Syaba adalah suara Tuhan atau firman yang keluar dari mulut Allah. Selanjutnya, kata orang-orang saya garis bawahi ini dalam bahasa Ibrani adalah Syaba. Artinya tentara berjenis kelamin wanita. Ya, sekali lagi, kata orang-orang adalah tentara berjenis kelamin wanita. Ada satu kata lagi yang dipertegas oleh Strong Concordance, kata orang-orang itu adalah kumpulan orang berjenis kelamin wanita yang diorganisir atau dilatih menjadi angkatan perang, menjadi tentara atau pasukan. Jadi ibu-ibu, kita adalah wanita-wanita Allah, wanita-wanita tentara Allah yang Tuhan persiapkan. Saat ini kembali lagi kepada diri kita, apakah kita mau bersama-sama dengan Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan di muka bumi ini? Apakah kita mau menjadi tentara wanita Allah yang hebat, yang luar biasa? Karena hari-hari ini Tuhan akan mencari orang-orang yang mau menjadi seorang tentara yang siap untuk dibina, yang siap untuk dididik, untuk terjun dalam satu peperangan, di mana Tuhan akan memakai kita sebagai seorang wanita. Selanjutnya, next, Mbak Yun. Oh ya, oke. Sebentar ya, ibu-ibu. Ya, sebentar. Ya, kita melihat seorang raja, Raja Daud ya, dia bisa mampu melihat sosok wanita, itu adalah wanita yang hebat. Mungkin pada zaman Daud, pada waktu itu wanita tidak begitu diperhitungkan. Akan tetapi Daud memiliki pandangan yang berbeda, yaitu bahwa wanita memiliki satu kemampuan yang luar biasa. Saya rasa Daud memiliki sudut pandang terhadap wanita sama dengan sudut pandang Tuhan memandang wanita. Artinya bagaimana kita sebagai wanita yang Tuhan jadikan itu wanita yang benar-benar hebat, yang tangguh, yang kuat, memiliki satu kemampuan yang luar biasa. Mungkin ada beberapa daerah ya ibu-ibu, kita mungkin pernah mendengar bahwa wanita itu tidak terlalu dianggap, bahkan dianggap rendah. Tetapi itu dari sudut pandang mereka.
Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, bahwa Tuhan melihat wanita itu luar biasa, wanita itu hebat, sehingga Tuhan memiliki tujuan untuk wanita-wanita. Kita akan melihat apa yang menjadi tujuan Tuhan atas wanita. Next. Di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-18. Ya. Kejadian 2 ayatnya yang ke-18 saya akan bacakan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya, pada waktu Tuhan menciptakan, semuanya itu baik adanya. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya itu baik, tetapi ketika Tuhan melihat Adam seorang diri, maka Tuhan menganggap hal itu kurang baik, sehingga Tuhan memiliki ide, Tuhan memiliki inisiatif untuk menjadikan wanita sebagai penolong Adam. Jadi tujuan Tuhan menciptakan wanita yaitu sebagai penolong. Karena wanita dijadikan sebagai penolong, maka Tuhan memperlengkapi wanita dengan kekuatan dan kebisaan yang khusus. Itulah tujuan Tuhan terhadap kita sebagai seorang wanita, bahwa kita ini diciptakan sebagai penolong. Jadi Tuhan menciptakan tidak hanya asal-asalan, tetapi itu ada di dalam konsep Tuhan, ada di dalam pikiran Tuhan, sehingga Tuhan menjadikan penolong yaitu wanita untuk menolong laki-laki atau pria atau Adam pada waktu itu. Sehingga wanita itu dipandang sangat unik, wanita itu dipandang kuat sebenarnya. Next, selanjutnya Tuhan menciptakan wanita itu unik dan kuat. Ada satu artikel yang saya baca ya Ibu-ibu. Ada satu penelitian melibatkan 428 pria dan 521 wanita berusia 8 sampai 22 tahun menemukan bahwa otak wanita lebih baik dalam membawa beragam informasi bersama. Sehingga wanita mampu melakukan beberapa hal sekaligus. Contoh ya Ibu-ibu, biasanya kalau kita mengerjakan pekerjaan rumah ya, seperti mencuci pakaian, itu mencuci piring, itu sambil menggendong anak, sambil masak. Dan dalam waktu yang bersamaan, semua pekerjaan itu pasti beres. Itulah wanita, kekuatan wanita, hebatnya wanita, keunikan wanita. Sehingga kita kembali lagi tadi di atas, bahwa wanita itu penolong. Penolong bagi siapa? Next, Mbak Yun. Penolong bagi suami. Ya. Penolong bagi suami. Sebagai seorang istri yang melengkapi kekurangan suaminya. Akan tetapi ibu-ibu melengkapi, bukan pelengkap. Jika pelengkap berarti bisa hidup sendiri dan sempurna. Tetapi kalau melengkapi, itu seorang pria tidak bisa dipisahkan dari wanita. Demikian sebaliknya. Wanita tidak akan pernah jadi apa-apa tanpa pria. Artinya bahwa kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Wanita membutuhkan pria, pria membutuhkan wanita. Itu sebabnya maka dikatakan wanita adalah penolong. Selanjutnya, yang kedua, penolong bagi siapa? Penolong bagi anak. Menjadi seorang ibu memang sungguh berat ya ibu-ibu, membesarkan, mendidik, dan mengantar anak-anaknya menjadi manusia dewasa yang mengenal dan mengasihi Tuhan. Ini diperlukan satu kesabaran, iman yang benar-benar tulus, tanpa ada tuntutan. Itulah seorang ibu yang senantiasa membesarkan anaknya. Dia sebagai penolong bagi anak-anaknya. Selanjutnya, penolong bagi siapa? Penolong bagi gereja. Kegerakan gereja mula-mula tidak lepas dari peran wanita. Sebut saja misalnya kita melihat contohnya Priscilla dan Lydia. Mereka pada waktu itu sangat-sangat membantu pelayanan Paulus, Maria ibu Yesus, dan murid-murid wanita. Ketika Yesus dianiaya sampai disalib,
para murid wanita inilah yang masih tetap setia di dekat Yesus. Kita melihat satu firman Tuhan di dalam Titus 2 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Saya akan bacakan ya ibu-ibu, kita akan menyimak bersama-sama. Titus 2 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang beribadah, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Dan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Artinya inilah peran wanita di dalam gereja, bahwa kita harus memberi contoh. Kata perempuan-perempuan tua artinya itu ada kedewasaan secara rohani di dalam kehidupan mereka, atau perempuan-perempuan tua ini itu berbicara tentang kedewasaan, di mana mereka memberikan satu teladan, memberikan satu contoh dalam kehidupan, sehingga mereka bisa mengajarkan hal-hal yang baik kepada setiap perempuan muda atau generasi-generasi di bawah mereka. Itu sebabnya penting sekali untuk perempuan-perempuan tua atau perempuan-perempuan yang dewasa rohani memberikan contoh, memberikan teladan di dalam pelayanan mereka atau di dalam gereja. Ya, ibu-ibu, selanjutnya penolong bagi siapa? Penolong bagi orang lain dan masyarakat. Kita menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah masyarakat, di mana kita boleh menjadi berkat bagi lingkungan kita, kita boleh menjadi contoh, menjadi teladan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Melalui kehidupan kita ini, siapa lagi kalau bukan kita sebagai wanita-wanita Allah, tentara-tentara Allah yang Tuhan persiapkan, berada di tengah-tengah masyarakat, berada di tengah-tengah orang lain. Kehidupan kita ini mencerminkan kemuliaan Kristus yang terpancar melalui kehidupan kita ini. Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita ini yang akan orang bisa lihat. Ya, ibu-ibu, saya mengajak untuk kita semua, ibu-ibu, melihat beberapa tokoh wanita di dalam Alkitab yang sangat luar biasa ya. Yang pertama adalah Abigail. Ya, kita melihat Abigail ini, dia seorang wanita, yang cantik, memiliki sifat yang menyenangkan Allah. Meski Abigail ini cantik dan kaya, dia tidak sombong demi menjaga perdamaian yang tidak dia lakukan. Dia menangani situasi yang menegangkan itu dengan tenang, bijaksana, berani, dan cerdik. Sehingga pada akhirnya dia boleh menjadi istri Daud ya, kalau kita mau lihat ceritanya bagaimana dia memperjuangkan sebenarnya suami yang kasar, yang jahat pada waktu itu, yaitu Nabal ya, kita tahu ceritanya. Tapi dia benar-benar memiliki sifat yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah contoh wanita yang luar biasa untuk suami, yaitu Abigail. Selanjutnya kita akan melihat contoh berikutnya adalah wanita yang luar biasa untuk anak, yaitu Nenek Lois ya, kita tahu bersama-sama ceritanya, Nenek Lois dan Ibu Eunike. Nenek Lois ini memiliki satu iman sehingga diturunkan kepada anaknya atau kepada Ibu Eunike. Dan Eunike pun menurunkan imannya kepada si Timotius. Kita melihat poin yang pertama, bagaimana Eunike mengajarkan si Timotius tentang firman Allah. Sekalipun suami Eunike bukan orang yang saleh atau orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan menurut Yahudi pada waktu itu, namun Eunike terus menanamkan firman Tuhan dalam kehidupan Timotius. Hingga akhirnya Timotius mau mengikuti pelayanan Paulus. Itu yang pertama di dalam cerita wanita yang luar biasa untuk anak. Yang kedua, poin yang kedua, Ibu Eunike mengesampingkan keinginan pribadi demi pertumbuhan anaknya Timotius. Mungkin hati kecil Eunike merasa bingung saat mendengar
Paulus mengajak Timotius untuk melayani bersamanya. Bisa saja waktu itu Eunike mencari alasan supaya Timotius tidak pergi bersama Paulus, tapi tidak demikian. Eunike justru lebih memilih untuk mengizinkan anaknya pergi bersama Paulus. Dia lebih memikirkan pertumbuhan Timotius secara rohani daripada keinginannya sendiri sebagai seorang ibu. Itulah ibu yang mengasihi anaknya. Dia bisa menolong anaknya, mengajarkan anaknya untuk takut akan Tuhan. Selanjutnya, contoh wanita yang luar biasa untuk gereja. Kita melihat contohnya adalah Lydia dan Priscilla. Lydia dan Priscilla ini adalah seorang pengusaha, wanita pengusaha yang luar biasa, yang berhasil. Tetapi bagaimana mereka itu memberi hati mereka, memberi hidup mereka dalam satu pelayanan yang ada bersama-sama dengan Paulus. Sehingga benar-benar kita bisa melihat contoh yang hidup di dalam kedua tokoh Alkitab ini, Lydia dan Priscilla, bagaimana benar-benar mereka ini hidup takut akan Tuhan dan memberi seluruh hidupnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan yang ada pada waktu itu. Contoh selanjutnya adalah wanita yang luar biasa untuk orang lain dan masyarakat. Nah, kita semua sudah tahu ini adalah Deborah. Ya, Deborah ini adalah istri dari Lapidot, dan dia seorang nabiya sekaligus seorang hakim atas bangsa Israel pada waktu itu. Jadi Deborah menerima sesuatu pernyataan Tuhan pada waktu itu bahwa bangsa Israel akan mengalami kemenangan. Itu yang Tuhan sampaikan melalui Deborah. Tetapi pada waktu itu dia sampaikan kepada Barak, Barak tidak merasa percaya diri dengan apa yang akan dia kerjakan, sehingga ada pernyataan seperti begini, kalau Deborah turun, saya pun akan turun berperang. Tetapi kalau Deborah tidak turun untuk berperang, saya pun tidak seperti begini, seperti Deborah. Kita melihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Deborah. Ibu-ibu bisa melihat bahwa ini adalah peran wanita lagi. Seorang Deborah dipakai Tuhan untuk bersama-sama Barak, untuk turun berperang, sehingga terjadilah kemenangan atas bangsa Israel. Ya, ibu-ibu, sungguh luar biasa Tuhan memakai Deborah. Bahkan kita saat ini sebagai wanita-wanita, Tuhan akan memakai kita semuanya menjadi tentara-tentara Allah. Jadi apa yang saya sampaikan malam hari ini, saya akan simpulkan bahwa kita ketahui dan sadari bahwa kita adalah tentara Allah, bahkan kitalah pasukan-pasukan khusus atau pasukan-pasukan elit yang diutus Tuhan di tengah-tengah keluarga untuk menolong suami dan anak dalam mencapai panggilan, nama, atau destiny mereka. Kita juga diutus Tuhan dalam pelayanan gereja lokal untuk membawa satu kegerakan, membawa lawatan Tuhan. Bahkan kita diutus di tengah-tengah masyarakat pun kita akan menjadi terang dan garam. Itu kesimpulan apa yang saya sampaikan buat kita malam hari ini. Dan akhir kata sebelum kita akan melihat atau menyaksikan video, ada satu yang saya sampaikan buat kita semuanya. Wanita tentara Allah, marilah kita terus berjuang tanpa lelah sampai kehendak Tuhan dinyatakan atas keluarga, atas pelayanan kita. Wanita kuat, keluarga kuat, pelayanan tetap semangat. Di dalam firman Tuhan, Amsal mengatakan istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Kita akan bersama-sama menyaksikan satu video, cuplikan video yang singkat. Kami persilakan untuk Mbak Yuni tampilkan. Ya, jadi ibu-ibu memilih menjadi jalan dan memberi bahu untuk suami, anak, keluarga, pelayanan, dan orang lain, supaya mereka bisa jalan di atas bahu kita adalah sebuah kehormatan. Bukan pengakuan tepuk tangan maupun decak kagum yang kita cari, melainkan senyum dan perkenanan Yesus Tuhan kita.
Sebab yang melakukan di belakang layar bukan berarti lebih rendah dari yang tampil di depan. Yang melakukan di bawah bukan berarti lebih rendah dari yang di atas. Biarlah didapati Tuhan ada kesetiaan, ada pengabdian, dan ada kerendahan hati di hidup kita. Sebab itu yang Tuhan cari bagi kita semua. Demikian cuplikan video yang singkat ini, biarlah ini bisa memberkati kita semua, dan biarlah apa yang saya sampaikan malam hari ini bisa memberkati kita semua, dan percayalah bahwa kita adalah wanita-wanita tentara Allah yang Tuhan akan persiapkan untuk membawa satu kegerakan, untuk membawa satu lawatan. Kembali lagi kepada kita, maukah kita menjadi tentara-tentara wanita Allah yang Tuhan akan persiapkan? Itu sebabnya malam hari ini betapa Tuhan melihat hati kita masing-masing. Bagaimana kerinduan kita untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kerinduan Tuhan kepada kita untuk kita selalu tetap bersama-sama dengan Tuhan. Seringkali kita menganggap sepele apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita mulai sadari apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Panggilan Tuhan yang mulia di dalam kehidupan kita, mari kita kerjakan bersama-sama. Karena kita ini adalah wanita tentara Allah yang siap diterjunkan di tengah-tengah pertempuran. Jadi persiapkan diri kita, persiapkan hidup kita untuk menjadi satu pasukan yang besar untuk menyatakan maksud dan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Siapa lagi kalau bukan kita, wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang kuat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Apa yang Engkau nyatakan bagi kami, biarlah kami terus merespon dengan apa yang Tuhan ingin nyatakan. Kami menangkap setiap maksud Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan, kehendak-Mu boleh kami terima, kehendak-Mu boleh kami tangkap dan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami wanita tentara Allah ini, dan Engkau memperlengkapi kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh menyatakan kehendak-Mu Tuhan. Kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Ini kami setiap para wanita Allah, ini kami sebagai wanita tentara Allah, biarlah Engkau memakai kehidupan kami untuk menjadi berkat. Dan kami boleh memberkati banyak orang melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mungkin hamba-Mu selesai sampai di sini yang hamba-Mu sampaikan, tetapi biarlah Tuhan terus berbicara di dalam kehidupan kami, memberikan pemahaman dan pengertian lebih lagi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Ibu Clara atas firman-Nya yang menguatkan kita semua. Saya percaya kita semua diberkati. Bagaimana? Diberkati, kasih jempolnya 2. Ya, wanita hebat, wanita kuat, keluarga kita kuat, gereja kita kuat, dan bangsa kita pasti kuat. Kita akan berdoa bagi bangsa kita. Angkat satu pujian. Doa buat damai.
Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Mari silakan hambanya yang berdoa. Haleluya. Mari ibu-ibu semua yang diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala kita dan kita bersahati, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia yang kita cintai ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang ini, di mana kami setiap wanita-wanitamu boleh menerima satu kebenaran firman Tuhan yang sungguh menguatkan iman kami di dalam Engkau Tuhan, yang membuat kami semakin bergairah dan bersemangat Tuhan untuk terus memberi diri kami untuk memberikan yang terbaik di dalam kami mengikuti Engkau ya Tuhan. Sebab itu pada kesempatan ini pula kami mau bersahati berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Suaranya tidak ada, Pak. Ini biasanya jaringan nih Bu Yuni. Halo. Ya, mohon maaf sinyal saya. Ibu-ibu, mari kita kembali bersehati, berdoa untuk bangsa dan negara yang kita kasihi dan cintai ini. Ucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, wanita-wanita yang Kau panggil dan pilih dari semula untuk menerima setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan.
Pada kesempatan malam hari ini kami bersehati berdoa untuk bangsa dan negara yang kami kasihi dan cintai ini ya Tuhan. Biarlah kedamaian yang daripada Engkau itu betul-betul terjadi di atas bumi Nusantara ini ya Tuhan. Di mana bangsa dan negara kami yang hari-hari ini mengalami berbagai goncangan, baik itu sakit penyakit maupun musibah-musibah yang terjadi di daerah dan juga yang sedang terjadi di Kalimantan saat ini di mana banjir melanda Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami tetap Tuhan melihat dan memandang segala sesuatunya itu dari sisimu Tuhan. Bahwa apa yang Kau izinkan terjadi itu baik adanya ya Tuhan. Dan biarlah hati setiap kami para wanita-wanitamu tetap teguh dalam Engkau ya Tuhan. Apapun yang sedang dialami dan dirasakan oleh kami pribadi lepas pribadi, terlebih lagi untuk bangsa kami yang kami cintai ini ya Tuhan. Biarlah berkat sukacita, biarlah berkat damai sejahtera, biarlah berkat kerahan, berkat ketentraman itu dicurahkan bagi bangsa cinta ini ya Tuhan. Berkat hikmat juga Kau curah bagi pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sebagai pemimpin tertinggi atas bangsa dan negara yang kami cintai ini ya Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Engkau dicurahkan agar beliau juga memperoleh hikmat untuk dapat memberikan solusi bagi setiap masalah apapun juga yang terjadi di bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dan kekuatan yang daripada Engkau juga dicurahkan bagi hamba-Mu agar dimampukan menanggung segala sesuatu yang boleh Tuhan percayakan ke dalam kehidupannya. Demikian pula kekuatan yang daripada Engkau terus dialirkan bagi pemimpin-pemimpin sampai ke daerah-daerah yang ada, sampai ke gubernur yang ada, wali kota, bupati, camat, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang daripada Engkau terus mengalir bagi setiap mereka sebagai pemimpin yang Tuhan tunjuk untuk boleh Tuhan menjadi jawaban atas setiap perkara juga yang boleh Tuhan izinkan terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati bangsa kami ini dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan terus mengalir. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GMK yang kami kasihi dan cintai Tuhan, biarlah gereja GMK ini boleh menjadi garam dan terang Tuhan di tengah situasi yang ada ini Tuhan, terlebih lagi bagi setiap wanita-wanita yang ada ya Tuhan, yang pada kesempatan sore malam hari ini boleh menerima kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman itu betul-betul mampu dan sanggup kami hidupi di dalam kehidupan kami hari demi hari ya Tuhan. Agar kami betul-betul sanggup dan mampu menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi jawaban dimanapun kami berada di setiap satelit-satelit yang ada, baik yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga yang ada di Banyuwangi. Kami akan percaya hari-hari yang akan datang Tuhan. Di hari-hari yang akan datang Tuhan akan terus memperlebar Tuhan patok-patok GMK yang ada. Terus memperlebar Tuhan pelayanan GMK yang ada. Bahkan sampai seluruh bumi ini Tuhan akan dipenuhi dengan gereja-gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah berkat Allah Abraham terus mengalir bagi setiap kami para wanita-wanita yang ada. Mulai dari para wanita-wanita yang sudah tua Tuhan, tapi pengurapan-Mu terus mengalir atas setiap mereka ya Tuhan. Mereka betul-betul menjadi contoh dan teladan bagi kami wanita-wanita yang muda. Demikian pula kami wanita-wanita yang muda juga diberikan kerendahan hati untuk terus mau belajar Tuhan. Jadi lebih baik, semakin baik lagi di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesempatan sore yang indah ini. Tuhan terus memberkati kami setiap para wanita-wanita-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.
Pelialu dari Banjarbaru. Untuk doa penutup dan berkat, minta Ibu Esther Pelialu dari Banjarbaru. Oke, mari kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami, dan kami Engkau berikan waktu, kesempatan, berikan kesehatan, sehingga kami bisa bertemu bersama, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan apa yang menjadi kebenaran-Mu Tuhan, dan berdoa bersyafaat bagi bangsa dan negara kami, bahkan bagi gereja-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat persekutuan kami yang indah malam hari ini. Engkau memberkati kami semua, para wanita hebat yang luar biasa, dimanapun kami berada, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah usaha pekerjaan kami, di tengah-tengah lingkungan pergaulan kami, bahkan lingkungan tempat tinggal kami. Kami hadir untuk terus menjadi terang dan berkat. Dimanapun kami berada, keharuman nama-Mu Yesus Kristus Tuhan ada di dalam hidup kami. Sebab itu malam hari ini kami mau bersama-sama mengakhiri ibadah kami. Kita semua wanita Allah yang hebat dan luar biasa. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Membuka hati kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Karena Dialah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Dialah yang senantiasa menuntun setiap langkah kita, baik saat kita tidur, baik saat kita bangun, baik kita bekerja maupun kita sedang istirahat. Tuhan senantiasa menyertai engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera serta sukacita yang melimpah daripada Allah Bapa. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, berkat sukacita, berkat kebenaran, berkat kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host yang bertugas hari ini. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Sangat diberkati ya ibu-ibu semuanya dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang sungguh luar biasa. Kita sudah mendengar bahwa kita sebagai wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang sudah diciptakan oleh Allah itu menjadi penolong bagi setiap ibu-ibu yang sudah mempunyai suami ataupun yang belum punya suami, ke depannya akan menjadi penolong dan juga penolong untuk anak-anak dan juga dalam gereja maupun di masyarakat. Sungguh luar biasa. Dan juga terima kasih kepada Ibu Yohana yang sudah membawa kita di dalam pujian penyembahan, bahkan Ibu Clara yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk kita bersama-sama boleh dengar pada malam hari ini yang sungguh luar biasa memberkati setiap pribadi masing-masing. Dan juga terima kasih buat Ibu Yuni yang sudah memfasilitasi kita supaya ibadah kita malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Itu adalah hal yang luar biasa. Terima kasih semuanya atas pelayanan yang sungguh luar biasa pada malam hari ini. Dan saya persilakan buat ibu-ibu semuanya untuk boleh buka mic-nya untuk saling kepada satu dengan yang lain. Saya persilakan. Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat malam semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom semuanya. Kasih Shalom. semuanya. Shalom dan berkati. Wangi yang ada di Kalteng. Ya. Saya sering keluar apa karena gangguan punya saya atau dari mana ya, kok sering keluar dari ini Zoom. Jaringannya Jaringan mungkin Mama Tania memang lagi kurang bagus nih jaringan. jadi terpental dia keluar. Kalau saya tidak terdengar suaranya.
Tadi saya juga keluar pas mau doa tuh, jaringannya langsung hilang. Shalom Eyang. Kasih semuanya, ibu-ibu. Kita lupa membungkus sinyalnya biar gak keluar. Kita bungkus rapat-rapat ya tadi. Ya kan bisa dibungkus ya Mama. Biar sinyalnya gak keluar masuk. Tuhan, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Memberkati. Memberkati. Salam sehat semua. Ya semuanya. Baik, ibu-ibu hamba Tuhan tinggal dulu ya di ruang ya. Aja dulu Mbak. Ya. Oke, ya dulu lift dulu ya Bu. Ya, Tuhan berkati. Selamat malam semuanya ibu-ibu. Sampai jumpa bulan depan. Berjumpa bulan depan. Nenek Uje, shalom Nek. Shalom Nenek. Halo. Selamat malam. Gimana Pulau Bali nggak banjir Nek? Sampai jumpa ya. Ibu Edi, Salam buat semua Nek. Nenek, Tuhan berkati. Ada tandanya. Kayaknya ibu-ibu semua rindu mau ngobrol nih. Iya itu, mau berkisah ya Mama. Kak Esther tuh lihat-lihat Oma yang di Manado jadi pengen tuh. Soalnya Ya, bulan sekali Kayaknya masih mau bercerita nih ibu-ibu. Ya. Kasih Oma. hanya semuanya tetap sama. Nenek Uje, selamat malam. Nenek Uje. Ada Nenek Uje. Malam. Berkati Malam, Nenek. berkati. Bagus sinyal Nenek di kebun Nek lah. Bagus dong. Enggak juga ini. Nggak terdengar lagi kata nenek. Dibungkus saja nih sinyalnya nih. Nanti Miss Nining. Apa kabar? Ini Haleluya. Tuhan. Oke, Ibu boleh mengundurkan diri setelah berhai-hai. Oke. Berkati semuanya. Sampai jumpa bulan depan. Tuhan berkati. Joni, terima kasih doanya. Bu Joni, kenapa tadi? Jaringan Ya, tuh itu. Bu, biasanya kami yang lain Sinyalnya hilang jaringan. tadi. Pas mau doa tuh hilang sinyalnya. Oh, sinyalnya Iya itu ini. Ada yang tidak Iya. sempat Tunggu soalnya. anu wajah bisa kan kelihatan. Iya. Iya, ini juga. Bu Yuni, bagaimana Bu Yuni kalau live dulu aja ya? Di